Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Abaikan Inhil. Seperti biasa kembali akan membahas seputar PPG. Nah, di layar Bapak Ibu bisa lihat saya membahas artikel yang ada di website resmi kemenak.go.id. Jadi ini adalah website resmi Kementerian Agama ya Bapak Ibu. Artikelnya di sini berjudul Kemenak kaji penyelenggaraan PPG Prajabatan. Nah, jadi sebenarnya ini sudah digaungkan itu tahun 2021 saat saya PPG. 2022 juga hampir rencananya akan dibuka. Bahkan di website ini juga menyatakan itu akan dibuka tahun 2023 bahkan. Nah, namun sampai saat ini bahkan di tanggal di posting ini Sabtu 29 Juli tahun 2023, sekarang sudah November, berarti sudah hampir habis tahun ini. Belum juga ada informasi kepastian dibukanya PPG Prajabatan. Yang namanya dikaji tentu kemungkinannya akan lama. Cepatnya mungkin tahun depan. Jadi sudah 2,5 tahun pembahasan PPG Prajabatan. Bahkan, sedangkan di Kementerian Pendidikan itu sudah berkali-kali. Nah, kita tidak tahu masalahnya di mana. Nah, namun ada yang unik dari artikel ini. Ayo kita lihat. Nah, ini guru-guru agama wajib membaca atau mengetahuinya. Nah, di sini kita baca. Nah, Dirjen Pendidikan Islam juga memaparkan bahwa antrian PPG dalam jabatan saat ini sangat panjang, mencapai lebih dari 40 tahun. Sekali lagi saya bacakan. Dirjen berarti Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga memaparkan bahwa antrian PPG dalam jabatan saat ini sangat panjang, mencapai lebih dari 40 tahun. Nah, bisa dibayangkan nggak tuh? Padahal guru di Kementerian Agama itu disampaikan oleh Ditjen GTK Kemendikbud hanya 20% dari total guru seluruh Indonesia. Artinya, jika guru di Kemendikbud itu jika guru total di seluruh Indonesia itu ada 1 juta, artinya guru di Kementerian Agama itu hanya 200.000 saja. Nah, dan itu memang benar. Totalnya kurang lebih seperti itu. Guru yang ada di Kementerian Agama. Itu pun yang dibahas adalah guru madrasah. Karena guru PAI itu datanya sudah jelas masuk ke dalam Kemendikbud. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya tidak sampai 40 tahun sebenarnya. Hanya saja konsistensi panitia pelaksana PPG itu selalu berubah. Contoh misalnya, tahun 2021 itu PPG dimulai bulan Juni, 2 tahap, batch 1, batch 2, tahun 2021. Di tahun 2022 yang baru sudah banyak juga selesai, itu 3 tahap, batch 1, batch 2, dan batch 3. Nah, berdasarkan surat edaran per Maret itu dari Kementerian Agama, harusnya PPG tahun 2023 ini juga 3 tahap. Nah, namun sampai saat ini itu belum ada informasi tahap 3. Nah, bahkan sekarang adalah bulan November pertengahan, sudah hampir habis. Sudah masuk hampir minggu keempat. Nah, jadi kecil kemungkinan tahap 3 ada. Artinya memperlamalah guru-guru untuk PPG atau menuntaskan guru-guru yang belum PPG. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berbeda dengan di Kementerian Pendidikan, walaupun gurunya banyak, antrian paling lama itu tiap orang guru itu paling lama 1 tahun. Nah, karena kuotanya sangat banyak.
Nah, contoh misalnya satu tahap itu bisa tembus ke 50.000, rata-rata 46.000 setiap angkatan. Nah, bahkan sekarang di Kementerian Pendidikan itu tidak lagi melihat lulus atau tidaknya pretest atau tes akademik. Silahkan dicek teman-temannya guru umum itu yang dipanggil PPG tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 itu bukan yang lulus pretest. Itu mereka yang tidak lulus pretest sudah lebih dari 3 kali. Silahkan Bapak Ibu cek teman-temannya guru umum, terserah mau guru apa saja, pakai itu kimia, fisika, sejarah, bahasa Indonesia, PKN, yang terpanggil PPG padahal dia belum lulus, nah itu sudah lebih dari 3 kali. Nah itu di tempat saya sangat banyak. Tahap 2 ada 2 orang, tahap 3 ini sekitar 5 orang lebih yang terpanggil. Ya memang mereka sudah lama, namun sudah lebih dari 3 kali mengikuti pretest tidak lulus. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ini perlu dikaji kembali. Sebenarnya tidak sampai 40 tahun. Jika misalnya panitia atau kemenang konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan PPG tersebut. Nah, kita cek lagi misalnya totalnya itu berapa. Nah, di sini kan ada disebutkan. Nah, ini guru madrasah itu memiliki long listnya, daftar tunggu, daftar panjang tunggunya sebanyak 48 orang guru. Padahal jatah guru madrasah itu 10.000 setiap tahun. Nah, jatahnya itu 10.000 setiap tahun. Berarti kalau misalnya 4 tahun itu sudah tuntas jika konsisten. Itu jatah APBN. Nah, belum lagi jatah LPDP. LPDP itu juga jatahnya 10.000 bagi 2 dengan PAI. Kurang lebih dapat 6 ribuan. Nah, karena bergabung dengan guru PAI. Nah, jadi totalnya kan kurang lebih kita bulatkan saja 15.000 guru madrasah. 15.000 dikali 3 kan kurang lebih sudah tuntas ini. 3 tahun. Nah, jadi tidak sampai 40 tahun. Jadi pernyataan Dirjen GTK ini juga perlu direvisi. Ya, tidak tepat. Nah, sini beritanya kan sudah sangat jelas. Jadi memang karena tidak orang lapangan, dia tidak mengerti. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan sudah jelas nih. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memiliki long list sebanyak 48 guru yang telah lulus seleksi akademik. Nah, namun belum terpanggil untuk mengikuti PPG. Kan sudah jelas tuh. Jadi tadi jatah khusus guru madrasah saja dari APBN itu kan sudah jelas 10.000. Nah, jatah dari LPDP itu 10.000. Memang dibagi 2 dengan guru umum, guru madrasah dan guru PAI. Kalau tidak salah, guru madrasah itu mendapat jatah sekitar 6 ribuan jadinya. PAI itu sekitar 3.000 lebih, sisanya guru umum. Nah, kurang lebih kan anggaplah 5.000. Berarti kan jatah yang pasti dan jelas guru madrasah itu 15.000. Nah, tinggal kali 3 kan udah selesai. 15 kali 3. Nah, 45. Nah, tinggal cuma 3 tahun setengah. Jika misalnya serius. Nah, itu pun setiap tahun hanya 1 tahap. Nah, memang di Kemenak itu tadi tidak konsisten dalam pelaksanaan tahapan-tahapannya itu tadi. Jika konsisten selesai 3 tahun setengah selesai sebenarnya. Walaupun jika dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan masih jauh lama jadinya. Selisih 2 tahun lebih. Padahal di Kementerian Pendidikan itu paling lama tiap guru itu rata-rata antrinya hanya 1 tahun jika dia sudah lulus pretest.
Nah, sekarang Kementerian Pendidikan ingin menuntaskan PPG prajabatan itu. Guru-guru yang sudah lebih dari 3 kali mengikuti pretest namun tidak lulus, itu dipanggil. Sekali lagi kawan-kawan, silahkan tanya guru umum yang terpanggil. Contohnya misalnya guru PKN, guru Bahasa Indonesia, Kimia, Fisika, Biologi. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya teman tahu bahwa dia sudah beberapa kali mengikuti pretest namun tidak lulus, juga tidak PPG, bahkan dia PNS. Nah, namun tahun ini dia terpanggil. Bapak Ibu silahkan cek. Di sekolah saya sangat banyak. Nah, totalnya mungkin sudah mau 10 orang. Nah, alhamdulillah saya lebih dulu. Bahkan teman-teman yang PNS itu belum. Nah, baru memulai mau PPG. Karena kebetulan saya lulus pretest 2019, PPG 2021. Kurang lebih. Jadi duluan saya. Padahal mereka sudah lama mengabdi, bahkan ada yang 10-15 tahun yang sudah mengabdi. Namun memang pada saat itu kewajiban lulus pretest itu masih berlaku. Nah, sekarang tidak berlaku lagi, khusus untuk di Kementerian Pendidikan. Nah, untuk di Kemenak masih lagi menerapkan wajib lulus seleksi akademik atau pretest. Nah, jadi ini juga salah satu menjadi kendala bahwa di Kemenak selalu lambat dalam menerapkan Permendikbud dan seterusnya, aturan-aturan yang berkaitan dengan keguruan. Padahal di Kemendikbud itu sudah menerapkan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jadi ini perlu dibahas lagi. Ini terlalu lebay atau berlebihan. Pernyataan yang menyebutkan sampai 40 tahun, padahal tidak seperti itu. Demikian, jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.